Itu menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya, Pak, yang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Perhatikan baik-baik, di buku alumni UGM ini tertulis SMA 6 Yogyakarta. Buku alumni UGM 1985 ini diduga dicetak ulang. Di ijazah Jokowi tertulis SMA Surakarta. Dari sinilah sudah ada kejanggalan. Data alumni UGM tidak sama dengan ijazah Jokowi. Saya menduga buku ini bukan buku pertama kali diterbitkan UGM, melainkan buku cetak ulang alias palsu. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak. Nah, ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SNPP. Sedangkan selama ini berita yang tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. SNPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85, Pak. 85. Sedangkan Jokowi SMA Negeri SNPP 60 Solo, dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SNPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini pengadilan negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SNPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke pengadilan negeri Solo, Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Tidak Solo, tapi SNPP 40. Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Iya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulusi penal misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain, ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ, Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Saya ini jujur, saya harus berdiri di sini. Saya guru besar, Pak. Bagi saya itu sudah tidak masuk akal, Pak. Dan kami guru besar punya tugas itu telah diatur dalam Undang-Undang Guru pasal 49 ayat 2, mencerahkan masyarakat. Prof. Leonard, guru besar Universitas di Sumatera ini, bongkar fakta mengejutkan. Mari kita simak paparan-paparan yang membuka tabir tentang ijazah Jokowi dan mencerdaskan masyarakat. Saya pernah pengalaman lapor ijazah palsu, Pak. Saya pernah di Sumatera Utara, saya ini lapor ini dokter harus palsu dari Pak Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara. Itu saya lapor, Pak. Kemudian saya pernah lapor ini gelar Profesor Gadungan dari Pak Musdi Umar. Berhasil, Pak. Jadi untuk yang kasus ini saya sudah pengalaman lapor. Dua-duanya itu berhasil ya? Bagi saya berhasil karena sampai sekarang kan ini walaupun proses ini hukumnya berjalan lambat karena untuk lawan misalnya Nixon Nababan kan susah, Pak. Dia kan orang PDIP yang istilahnya punya jaringan ke atas. Saya sudah lapor sampai di di Propam, tidak bisa, Pak. Dari Polres Tapanuli Utara, saya datang ke Propam, tidak di. Musdi Umar, tapi kasus Musdi Umar dia nggak pakai lagi profesor. Ya, karena gara-gara saya kan dia tidak pakai lagi. Itu pengalaman saya yang saya anggap bahwa itu berhasil, Pak. Nah, untuk Dian Sandi ini, Prof, apa yang Prof pertanyakan sebetulnya? Apakah keaslian ijazahnya sendiri atau? Enggak, karena untuk saya sudah percaya dia, Pak. Karena dia bilang asli, Pak. Dia asli 2 kali. Wah, jadi saya pikir, kalau ijazah asli, makanya di wawancara saya di saya punya duga antara Sandi dengan Jokowi punya punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usah sebarkan supaya dia ini pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya, Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak. Itu dia. Kenapa palsu, Pak? Palsu. Yang SMA begini. Saya alumni SNPP 34 Kupang di Kupang. SNPP itu apa, Pak? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 34 di Kupang. Saya sudah tahu lama, Pak. Alumni tahun 80, Pak. 80. Sama dengan Jokowi. Sama dengan Jokowi. Dan saya sudah tahu Jokowi ini SNPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Saya sudah tahu. Nah, makanya saya tidak kaget kalau sekarang ada laporan di
gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang ini, karena ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SMPP. Sedangkan selama ini berita yang tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, dari sejarahnya Pak, SMPP itu kan dia masuk 876 sama dengan saya juga. Kami sih. SMPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85 Pak. 85. Jadi saya punya di SMPP 34 Kupang berubah jadi SMA 3 Kupang Pak. SMA 3 Kupang. Sedangkan Tahun 85. Sedangkan Jokowi SMA Negeri SMPP 60 Solo, dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SMPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SMPP 40, Pak. Temannya. Karena makanya itu dipakai sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Solo, tapi SMPP 40. Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Iya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus Penmar misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain, ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ, Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko. Yoko ya? Iya, kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah, sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Saya ini jujur, saya harus berdiri di sini, saya guru besar, Pak. Bagi saya itu sudah tidak masuk akal, Pak. Dan kami guru besar punya tugas, itu telah diatur dalam Undang-Undang Guru, pasal 49 ayat 2, mencerahkan masyarakat. Maka saya berdiri di sini, saya tidak, mungkin kalau Rismon sama sama Roy sama Tifa, mereka kan internal kan, karena mereka di UGM, saya eksternal, Pak. Saya dari luar, saya bicara apa adanya. Saya guru besar, kalau saya salah, misalnya wawancara ini, saya minta maaf, wajarlah. Saya bukan politisi, jadi salah harus bilang benar. Bukan, Pak. Saya akademisi murni, yaitu kalau saya salah misalnya wawancara ini, saya minta maaf Jokowi, salah. Oke, Prof. Prof tamat tahun 80, masuk mana, Prof? Saya masuk tahun 80, kemudian saya tamat masuk ke Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana di Kupang, 88. Fakultas Peternakan. Universitas Nusa Cendana. Kalau Jokowi kan dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM, 80 juga, toh? 80 juga. 80. Nah, saya waktu itu, maka ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Ya, menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Tidak penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. Dia DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Itu ya. Jadi bagi saya itu DO. Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, Pak. Yang menurut data yang saya dapat dari Rismon itu, yang tanda tangan satu orang. Padahal kalau kita mau ini kan penguji semua tanda tangan kemudian disahkan oleh dekan kan? Tidak. Nah, sekarang bagaimana? Nah, itu buktinya dia tidak mungkin punya ini skripsi, Pak. Bagaimana orang ini IP 2, di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian dia bisa skripsi? Tidak mungkin, Pak. Kemudian sampai ke tingkat Prof dari penulisan makalah, artinya dari 2 ke 2,5 makalah kan, 25 ke atas ini skripsi. Kemudian katanya saya dengar juga itu dalam debatnya Prof dengan Dian Sandi, dia katanya KKN juga. Apa ada KKN juga waktu itu? Enggak, selama ini kan di semua UGM banyak orang kan sudah tanya di mana KKN dia. Kan tidak ada. Kalau Prof? Kalau saya KKN di desa namanya Desa Liliba.
Desa Liliba, Kabupaten Kupang Tengah. Dulu Kabupaten Kupang Tengah. Saya KKN di situ. Itu wajib, Pak. Dan sebelum kita mau penelitian, kita KKN dulu, Pak. Jadi karena waktu itu kan saya KKN, kemudian saya penelitian. Karena saya kerja 4 tahun, kan. Saya target 4 tahun. Jadi saya bersyukur, Pak. Saya 4 tahun tamat, Pak. Jadi saya lahir 62, 22 tahun saya tamat, Pak. Jadi bagi saya, kalau sampai sekarang dia tidak KKN, bagaimana dia bisa ini? Sekarang begini, Pak. Untuk mau ajukan skripsi, harus selesaikan 120 SKS. Itu rata-rata berlaku di Indonesia. Dia bisa dapat itu nggak? Kalau IP 2 di bawah 2, tidak mungkin dia dapat itu, Pak. Tidak mungkin, Pak. Harus lanjut ke tahun kelima ya? Ya, ke tahun kelima. Kemudian selama ini kan semua orang berfokus di skripsi. Orang tidak pernah tanya bagaimana transkripnya. Kan kalau dari transkrip nilai kan kita bisa tahu. Dia mengaku DO atau tidak, ya kan? Tapi sekarang orang tidak pernah tahu. Saya tidak tahu UGM ini dia simpan transkrip nilai nggak? Kan itu harus tercatat. Apa maksudnya transkrip nilai S1? Oh, transkrip nilai S1. Karena begini, ini skripsi itu kan 6 SKS. Ya. Jadi kalau syaratnya kalau kita sudah 120, kita berhak ajukan proposal. Karena itu saya mau tanya, contohnya saya mau tanya mata kuliah wajibnya apa? Karena peternakan dengan pertanian kan agak mirip. Ya. Apa mata kuliah wajib? Oh, wajibnya MKDU, Pak. MKDU itu wajib, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada kalau untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ya. Itu di mata kuliah MKDU namanya. Mata kuliah umum. ISD, ISB, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Itu kan itu. Sedangkan kalau dia sudah naik ke atas kan sudah penjurusan, Pak. Ya, jurusan apa? Kalau kami kan peternakan, Pak. Ya, peternakan ya misalnya anatomi ternak, kemudian mikrobiologi. Saya tidak tahu di kehutanan kan. Dan itu kan biasanya nilai itu kan bukan hanya dalam bentuk SKS, tapi nilai pribadi juga ada kan? Iya, nilai pribadi yang ada di KRS itu, Pak. Nah, selama ini kan Pak Jokowi selalu bilang ini dosen pembimbingnya Kasmujo toh. Kemarin kan Kasmujo mengaku dia tidak mungkin jadi ini dosen pembimbing atau ini penasihat karena begini. Dia kan ini asisten dosen, Pak. Diatur di waktu kami kan orang yang golongan 3B ke atas baru berhak jadi dosen pembimbing. Masa golongan 3A baru istilah orang Kupang bilang tinta ijazah SK belum kering, kau jadi ini apa? Jadi dosen pembimbing. Kan tidak mungkin, ya kan? Misalnya saya punya dosen pembimbing saya hafal. Satu, saya punya dosen pembimbing utama namanya Profesor Insinyur Ginting Munte. Itu ini dosen pembimbing utama. Dosen pembimbing anggota namanya Dr. ADD John Manafe, MP. Kemudian saya punya dosen wali, namanya sekarang profesor juga Erna Hartati Manafe. Saya hafal, Pak. Karena jadi selama ini kalau Jokowi, saya bilang dia bohong lah. Masa dia ini tanda tangan dosen wali, dia bilang bolak-balik. Kita bolak-balik itu dengan dosen pembimbing skripsi, bukan dengan dosen wali. Dosen wali itu kita, Pak, Bu, mau tanda tangan KRS untuk supaya kita bayar SPP kan? Nah, sedangkan dia bilang dia bolak-balik ini diskusi ini apa? Padahal sekarang sudah ketahuan ini Kasmujo ini apa? Ini tidak akui kan? Nah, yang herannya lagi, UGM tetap akui Kasmujo itu dengan dosen ini apa? Dosen pembimbing. Tidak mungkin lah dia sekarang orangnya masih hidup, orangnya sudah tua. Makin tua kayaknya dia lebih jujur, Pak. Jadi saya yakin dia lebih jujur kan dia sudah tahu. Saya juga makin tua saya harus jujur bicara. Saya tidak lama kan sudah mati. Dia sama juga. Kami sudah di atas manula kan? Tidak lama mati karena kita mau tipu-tipu, Pak. Artinya yang Prof ingin buktikan sebetulnya yang ingin bantah itu adalah kata-kata asli yang disampaikan oleh Dian. Iya, itu yang saya mau bantah. Bahwa menurut Prof, ijazah ini sama sekali palsu. Nah, kalau menurut saya palsu, Pak. Contoh, saya mau bilang lagi. Di buku alumni, ada saya sudah tersebar lah. Tersebut ada foto di situ, nama Jokowi, tapi alumni SMA Negeri Yogyakarta. Saya sudah cari-cari lagi. Ternyata alumni SMA 6 Yogyakarta itu Hari Mulyono. Berarti yang selama ini yang ditukan oleh Profesor Egy Sujana, bahwa itu Hari Mulyono itu adalah ini saudara adik dari Pak Jokowi yang kawin itu, ijazah kemungkinan dipakai oleh Jokowi. Itu makanya bukti aja di ijazahnya jujur, Pak. Kita tidak pakai forensik, kita bisa tahu ijazah itu tempel, Pak. Di foto itu di ijazah tempel. Jadi yang dia akui palsu, saya bilang saya berani bantah bahwa palsu karena foto aja ditempel, Pak. Tadi Prof katakan bahwa yang Prof ingin bela itu Pak Jokowi, hak Pak Jokowi. Tapi sekarang justru Prof mengkritisi, kasihan. Iya, karena begini, awalnya kan saya lapor begitu. Tapi kan saya juga ikuti perkembangan, Pak. Ternyata sekarang kan berubah seperti itu, Pak. Jadi saya juga, misalnya ini DO, baru orang sudah cerita, berarti saya benar. Jadi saya sudah punya kesimpulan, saya pernah tulis bahwa ada 9 fakta yang saya bilang. Satu, SMA kan palsu, kan. Kemudian dia IP 2,0, nah, berarti dia DO. DO kan tidak mungkin dia tulis skripsi. Nah, skripsi yang ada di UKM itu palsu. Kemudian ini buku alumni itu palsu. Wisuda pun palsu, ya kan? Nah,
Kalau semua palsu, bagaimana kita mau buktikan begini? Sekarang selama ini kan orang selalu digertak oleh Pak Jokowi bahwa aslinya ada di Barreskrim. Nah, kita lihat sekarang Barreskrim bilang tidak ada aslinya. Yang dia bawa fotokopi. Makanya dulu waktu dia ke Barreskrim, saya juga heran Pak Jokowi. Asli barang-barang asli dia bawa taruh di kertas kuning baru dia lipat-lipat. Saya mata di Twitter saya bahwa itu palsu Pak. Barang berharga begitu Pak. Kan harus ada map khusus yang kita simpan ini berkas-berkas. Kenapa dia bawa lipat-lipat begitu? Nah, ternyata betul kan? Bahwa itu ini fotokopi. Nah, sekarang sudah diakui oleh ini Roy Suryo waktu dia diperiksa di Barreskrim. Dia tanya, mana ini apa istilahnya jejak digital yang screenshot dia? Tidak ada, Pak. Nah, bagaimana bisa jatuhkan atau tersangkakan ini Roy Rismond dengan Tifa padahal kan pakai ijazah fotokopi? Tidak mungkin, Pak. Jadi yang ingin Prof buktikan itu apa dari Sandi? Oh, dari Sandi adalah saya mau buktikan apa betul yang dia bilang asli atau tidak. Kalau memang dia asli, mungkin saya harus akui bahwa kalau itu betul asli, saya harus ralat kalimat saya yang akhir-akhir ini bahwa saya salah. Tapi sekarang saya tetap bertahan karena saya ikuti perkembangan, Pak. Saya sampai terakhir yang ini ini ada bantah-bantahan antara ini Kasbujo dengan UGM dengan Jokowi kan? Karena menurut Prof kan ada pelanggaran yang dilakukan oleh dia. Misalnya dia menyebarkan ijazah orang lain karena ijazah itu milik pribadi, bukan publik. Menurut Prof, ijazahnya Jokowi itu udah publik apa privat? Enggak, untuk masalah sekarang. Untuk masalah sekarang saya anggap masih walaupun sekarang kalau bagi saya itu sudah umum, tapi sekarang yang saya kaget di waktu gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Surakarta, di KPU kosong, Pak. Ijazah mulai SD, SMP tidak, SMA tidak ada. Yang ada hanya Fakultas Hukum tahun 1985. Tapi saya tidak tahu KPU bisa buktikan di sana nggak? Saya tidak tahu. Karena itu kan mestinya kalau udah ada di KPU, karena saya juga pernah maju DPR, maju wali kota, itu jadi publik karena kita masukkan ke websitenya KPU. Iya betul. Tapi sekarang kan ini bagi saya kan ini kenapa saya lapor Sandi karena dia bilang bahwa aslinya ada di lemari Jokowi, Pak. Ya kalau asli ada di Jokowi berarti ini pribadi Jokowi, Pak, yang dia simpan itu kan. Nah, saya tidak ada kaitan dengan yang di KPU itu. Mungkin itu benar, tapi bagi saya karena dia sudah mengaku ke saya bahwa ini ijazah asli kan ada di lemari Jokowi. Dia bilang dia foto dari ijazah itu. Nah, berarti kan ini pribadi, Pak, ya kan? Ya, artinya di sini dalam debat yang Prof lakukan dengan Dian Sandi ini di Twitter itu dia menjawab di lemari Jokowi. Menurut Prof, Dian Sandi memfotonya dari lemari Jokowi? Nggak tahu, tapi kalau dia barusan saya ketemu dia di News, dia bilang dia melakukan penelitian, Pak. Nah, kalau melakukan penelitian bagi saya, kalau ini tulis di mana dulu, misalnya di jurnal ke apa? Masa penelitian 1 bulan sekian dia bilang dia hanya sebar satu tweet bahwa itu asli. Bagaimana orang bisa percaya? Harusnya dia buktikan bahwa ini hasil penelitian saya. Ini yang asli yang saya dapat. Ada data pendukung karena kita di Twitter kan ada 4 peluang gambar diberikan. Jadi kalau untuk meyakinkan orang harus banding dulu yang itu. Nah sekarang orang sudah keluarkan lagi ijazah pembanding itu dia palsu, Pak. Contoh nomor seri aja tidak benar. Satu. Yang kedua di jurusan di ijazah yang diakui Sandi sebar itu kosong, Pak. Tidak ada tulisan. Padahal Jokowi mengaku teknologi kayu. Tidak ada orang di UGM sudah tidak. Makanya kenapa saya bilang palsu? Karena begini, mantan rektor UGM Sofyan Effendi dia sudah akui bahwa tidak ada di sana, Pak. Kan baru-baru kenapa saya lapor? Karena kaget-kaget ada berita bahwa ada hilang di sana, Pak. Ada hilang di UGM. Jokowi juga akui hilang. Maka saya bilang, kalau hilang berarti mungkin yang curi ini Sandi, Pak. Karena sudah kan pengumuman dari di UGM bahwa hilang. Kemudian Jokowi bilang hilang. Kalau ada dia akan tunjukkan. Berarti Sandi ini sudah curi kalau menurut saya, Pak. Makanya di IO itu sudah, kau dapat izin dari Jokowi kau? Kan tidak ada. Apakah curi dari Jokowi? Itu, tapi dia selalu berkelit, dia terangkan saya tentang pasal itu. Makanya saya bilang, habis ini saya ketemu ketemu Barreskrim lagi dengan ada podcast ini. Saya tunjukkan, saya sudah punya 3 bukti, Pak. Dari Detik, kemudian Eyewitness juga dan Medilog. Ini. Prof mengatakan di sini untuk segera tangkap kader PSI Dian Sandi yang telah upload ijazah alisu tanggal 1 April agar dipenjarakan. Tapi sekaligus juga Prof mengatakan meyakini bahwa Jokowi itu drop out. Nanti kalau Prof yang sebaliknya dilaporkan ke polisi, tidak apa, Pak. Saya kan guru besar, Pak. Kalau memang dilaporkan ulang juga, saya tidak. Yang penting sekarang begini, saya pada posisi yang banyak orang sekarang berjuang untuk kebenaran. Kalaupun saya tujukan DO salah pun, saya berhak minta maaf lah. Saya kan guru besar, Pak. Guru besar kan kalau kami salah, Pak Jokowi, saya minta maaf, saya bilang Pak DO, tapi Pak buktikan dulu. Mana ini transit Bapak, buktikan ke saya. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak?
Pak Jokowi tidak mungkin, dia kan pejabat sekarang di bank dan ntar tidak mungkin dia lapor. Apalagi sekarang sudah putusan MK kan untuk yang begini-begini kan tidak mungkin dia lapor, Pak. Tapi kan Roy Suryo, Dr. Tifa sama ini kan dia laporkan. Sudahlah, kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Namanya kan kita cari pembenaran. Ada bisa buktikan di pengadilan. Prof nggak takut? Saya tidak takut. Saya sudah pernah kasus begini, undang ITE sudah 5 kali, Pak. Paling jujur, Pak. Kalau misalnya kita masih sopan-sopan, ini kan nitip piring, ini kan paling tidak sampai 1 tahun, Pak. 6 bulan lah. Saya pernah 6 bulan kok. 6 bulan itu. 2 bulan saya lihat. 2 bulan. Ya. 2 bulan. Jadi kalau untuk ini, kalau untuk kebenaran, Pak, kalau untuk kan masuk penjara bukan akhir dari hidup, Pak. Karena situasinya sekarang, Prof, kalau orang semakin terkenal, dengan ini kan Prof makin terkenal, itu situasinya makin Prof ditembak. Tidak apa-apa, saya kan di Twitter banyak ditembak, Pak. Tapi saya bicara fakta-fakta semua, Pak. Contoh, misalnya ini DO. DO saya sudah punya bukti dari orang bahwa dia DO. Saya sudah punya bukti di Twitter saya. Apa buktinya? Ini podcast juga, ada orang podcast terakhir. Ya. Bahwa itu DO, karena mereka berpatokan pada pengakuan Jokowi 29 Juni 2013. Ada nggak saksi-saksi yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak ada sebetulnya untuk wisuda? Oh, saksinya kalau menurut foto-foto yang beredar kan orang salah, ada yang keceplosan bilang itu Hari Mulyono, Pak, di sebar-sebar itu. Makanya saya ada juga yang terakhir mengaku bahwa dia sama-sama lulus. Ada fotonya, tetapi itu sudah terbukti bahwa ijazahnya beda. Dia ijazahnya 89. Itu yang barusan kan? Ya. 89, Jokowi 85. Kenapa kau bisa sama-sama teman? Coba saya tanya. Di yang pengakuan terakhir itu kan? Ya. Saya sudah ikuti, Pak. Di situ saya tidak tahu. Dan dia memang lebih muda ya? Dia kan 89. Ya. Nah, Jokowi ini kan dia 85. Bagaimana apa tahun kau bisa sama-sama? Dan kadang-kadang ini, Pak, semua orang mau bela Jokowi, padahal Jokowi sendiri tidak bisa bela diri dia sendiri. Jadi banyak orang berlomba-lomba bela-bela. Khususnya sekarang ada istilah ini termul kan, ternak Mulyono. Banyak yang bela. Saya dihajar ulang-ulang, tapi saya pikir kalau saya bicara benar kan, Pak. Jadi bagi saya kalau misalnya saya bilang DO kemudian saya dilaporkan, saya senang, Pak, karena saya membuktikan mana saya tidak perlu ijazah. Mana ini transkrip nilai S1. Karena ijazah harus ada di transkrip nilainya. Karena dalam transkrip itu kan diketik ini judul skripsi, Pak. Dengan nilai berapa? Kan ini 6 SKS tuh. Nah, mana mungkin orang DO bisa. Karena biasanya orang yang melaporkan, misalnya Pak Jokowi melaporkan Prof ini, dia yang harus membuktikan kan bahwa yang Prof katakan tidak benar. Ya. Dan dia yang harus menyampaikan. Pokoknya nanti kami dua kalau misalnya saya syukur, kalau saya dengan dia, saya punya satu kesan sejarah. Dulu saya lawan SBY, saya membuat sejarah bahwa satu saat orang akan orang ini pernah duduk dengan ketemu dengan Pak Jokowi di pengadilan kan. Nah di situ kan kami dipanggil ke depan. Ini aslinya. Tanya saya. Oh ini palsu, Pak. Saya bisa begitu. Jadi justru dilaporkan itu peluang untuk kami buktikan di pengadilan. Kenapa balik? Sekarang saya bilang palsu. Saya bilang mana ini? Saya kan tidak tahu ini skripsi ini transkripnya nilai. Saya sekarang lebih patokan ke transkrip. Karena saya pernah itu. Karena di transkrip jelas, Pak, bahwa ini judul skripsi yang misalnya apa kayu itu, apa konstruksi kayu, ada diketik di ini, di bawah itu, di bawah. Kemudian nanti IP rata-rata. Ada situ. Jadi dan mata kuliah yang diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian di bawah rata-rata IP berapa. Itu nanti terbukti di sana lah. Jadi Pak, kalau untuk lapor-lapor, aduh, saya sudah taat lagi ini kan delik aduan absolut kan. Jokowi harus lapor lah. Ya, silakan kalau memang dia lapor tidak apa. Ibaratkan saya sudah bilang kalau misalnya kali ini kalau saya bilang DO salah, tapi kalau saya salah, saya minta maaf, wajar lah. Kan saya namanya guru besar. Saya berhak memberi kesaksian atau pernyataan berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi kalau saya tahu misalnya IP aturannya begitu ya, saya bilang DO lah. Karena memang begitu. Artinya dengan masalah yang seperti ini, Prof menilai apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan sebagainya itu sebuah kebenaran. Kalau untuk saya, karena bayangkan, saya juga harus bangga bahwa saya profesor, hari ini saya bisa tampil sini. Mereka di situ 2 doktor, Pak. Ya ini Rismond dari alumni Jepang, kemudian Roy yang selama ini sudah terkenal telematika, kemudian kalau Tifa kan memang dia dari dulu kan hobi itu. Dan kalau mereka kan sudah buktikan. Contoh misalnya di ini di hasil ini bongkaran daripada Rismond. Di situ